Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Darah dan Asmara, bagian 3. Secercah sinar merah meluncur deras keluar dari telapak tangan Partanu dan langsung menghantam dahan pohon yang dihinggapi Rangga. Glar. Kembali terdengar ledakan dahsyat begitu sinar merah menghantam pohon. Tampak pohon itu hancur berkeping-keping, menyebar ke segala arah. Pada saat yang bersamaan, tubuh pendekar Raja Wali Sakti melenting ke udara. Setelah berputaran beberapa kali, kakinya segera mendarat ringan, tepat di samping pedangnya yang tergeletak di tanah. Cepat Rangga memungut pedang pusakanya, dan menggenggam tepat di tengah-tengah sarung pedangnya. Hiya! Kembali Partanu menghentakkan tangannya ke depan, mengarah kepada pendekar Raja Wali Sakti. Kembali sinar merah melunak deras dengan kecepatan bagai kilat. Hup! Rangga cepat melompat menghindari terjangan sinar merah itu. Seketika ledakan dahsyat kembali terdengar saat sinar merah itu menghantam tanah. Debu langsung mengepul membumbung tinggi ke angkasa, dan tanah itu berlubang besar bagai sebuah lubang kuburan gajah. Sementara, beberapa kali Rangga bergulingan di tanah, lalu cepat melompat bangkit berdiri. Hah, rupanya kau cukup tangguh juga, monyet keparat. Geram Partanu dingin. Rangga hanya menggumam pelan tidak jelas. Saat itu, Partanu merentangkan kakinya lebar-lebar ke samping. Pedangnya dimasukkan kembali ke dalam sarung, dan disampirkan ke pinggang, lalu perlahan menjauh. Kemudian tangan itu bergerak perlahan seperti melambai turun naik dengan gemulai. Sedangkan Rangga perlahan-lahan menggeser kakinya sambil memasang kembali pedangnya di punggung. Juga, segera dirapatkan kedua tangannya di depan dada, tepat di saat kedua tangan Partanu yang kini memerah bagai bara, berada di pinggang. Lalu perlahan-lahan seluruh tubuh pemuda itu terselimuti cahaya merah. Kembali Rangga bergumam pelan. Udara di sekitarnya jadi terasa panas menyesakkan. Dan Rangga langsung bersiap menghadapi serangan selanjutnya. Pelahan pendekar Raja Wali Sakti itu menurunkan kedua tangannya, lalu memutar tangan kanan di depan dada, dan meletakkannya di samping pinggang. Sedangkan tangan kirinya terbuka dengan ibu jari menempel pada dada. Yeah! Tiba-tiba Partanu berteriak keras melengking tinggi. Yeah! Rangga juga berteriak keras. Hampir bersamaan, mereka melompat ke depan dengan kecepatan yang tinggi sekali. Masing-masing tangan merentang lurus ke depan dengan telapak terbuka dan jari-jari merapat menjadi satu. Hiya! Yeah! Glar! Ledakan keras menggelegar kembali terdengar. Kali ini lebih dahsyat dari sebelumnya, tepat ketika dua pasang telapak tangan beradu di udara. Tampak, kedua tubuh berpentalan ke belakang, lalu jatuh bergulingan di tanah. Mereka sama-sama memuntahkan darah dari mulut, tapi dengan cepat bangkit berdiri kembali. Sret! Partanu langsung mencabut pedang, lalu menyilangkannya di depan dada. Sedangkan Rangga menggerak-gerakkan tangannya di depan dada, karena merasa jalan pemapasannya menjadi agak tersendat. Namun hanya sedikit mengerahkan hawa murni, pernapasannya kembali seperti semula. Hiyaat! Partanu sudah kembali melompat menyerang sambil menghunus pedang di tangan. Pada saat itu, Rangga baru saja selesai mengatur pernapasannya kembali. Terjangan Partanu demikian cepat, membuat pendekar Raja Wali Sakti itu sedikit tergagap. Namun cepat sekali dijatuhkan dirinya ke tanah di saat Partanu menebaskan pedang ke arah leher. Hup! Bergegas Rangga melompat bangkit berdiri, karena pada saat itu Partanu sudah kembali menyerang lewat tebasan pedangnya yang dahsyat dan cepat luar biasa. Kembali mereka terlibat pertarungan sengit. Namun sampai sejauh ini, Rangga belum menggunakan senjata karena masih sanggup melayaninya dengan tangan kosong. Tapi setelah pertarungan itu sudah lebih dari 10 jurus, pendekar Raja Wali Sakti mulai merasa terdesak. Serangan-serangan yang dilancarkan Partanu semakin dahsyat, terlebih lagi sekarang ini menggunakan senjata pedang. Puih! Rangga mendengus dalam hati. Tepat ketika pedang Partanu mengibas ke arah kepala, Rangga cepat-cepat menarik kepalanya ke belakang. Dan begitu pedang Partanu lewat, dengan cepat dicabut pedang pusakanya dari warangka di punggung. Sret! Kring! Tepat pada saat itu, Partanu sudah kembali menebaskan pedangnya ke arah dada. Seketika, Rangga membabatkan pedang yang memancarkan cahaya biru berkilau itu ke arah pedang lawannya. Terang! Hah!
Partanu terbeliak kaget begitu melihat pedangnya terbabat buntung jadi dua. Dan lebih terkejut lagi, pegangannya pada pedang juga terlepas, disertai rasa nyeri pada seluruh persendian lengan. Buru-buru pemuda itu melompat mundur sejauh 5 langkah. Sinar matanya masih belum bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Tapi kenyataannya, pedangnya kini tergeletak di tanah dalam keadaan buntung. Sedangkan Rangga berdiri tegak dengan pedang bersinar biru melintang di depan dada. Kali ini kau boleh bangga, Kisanak. Tapi tunggulah pembalasanku, desis Partanu menggeram. Setelah berkata demikian, Partanu langsung berbalik dan melesat pergi. Cepat sekali lesatan pemuda itu, sehingga dalam waktu sekejap mata saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Rangga memasukkan kembali pedang pusaka Raja Wali Sakti ke dalam warangkanya di punggung, dan seketika sinar biru lenyap. Pendekar Raja Wali Sakti itu memutar tubuhnya dan menghampiri Mega yang masih berdiri agak jauh dari tempat pertarungan tadi. Sudah 2 hari ini Mega selalu kelihatan murung, dan lebih senang menyendiri. Sejak pertarungan Rangga dengan Partanu yang berlangsung di depannya, gadis itu jadi berubah. Bahkan di depan ayahnya, dia tidak bisa lagi berpura-pura gembira. Hal ini membuat Kianta jadi bertanya-tanya. Tapi setiap kali dia ingin bicara, gadis itu selalu menghindar disertai berbagai macam alasan. Sepertinya Mega benar-benar tidak ingin bicara pada siapapun juga. Sejak pagi tadi Mega duduk menyendiri di halaman belakang rumahnya. Tidak dipedulikan lagi sengatan matahari yang begitu terik membakar kulit. Bahkan gadis itu tidak menyadari kalau Rangga sudah berdiri di dekatnya. Mega baru tersadar saat mendengar batuk kecil. Kepala gadis itu berpaling sebentar menatap pendekar Raja Wali Sakti itu, kemudian kembali menatap kosong lurus ke depan. Rangga duduk di sampingnya tanpa diminta lebih dahulu lagi. Kalau kau datang ke sini karena permintaan ayah, sebaiknya pergi saja dan jangan temui aku lagi, kata Mega, ketus nada suaranya. Tidak, sahut Rangga lembut, justru aku menemuimu untuk berpamitan. Mega langsung menatap pemuda berbaju rompi putih itu. Memang tidak bisa lagi disembunyikan keterkejutannya mendengar Rangga akan berpamitan. Dan itu berarti, pemuda ini tidak lagi tinggal di rumahnya. Dan itu berarti pula, mereka tidak lagi bisa bertemu. Agak lama juga Mega memandangi wajah pemuda itu, seakan-akan hendak mencari kebenaran dari ucapan Rangga tadi. Mega, aku juga menyesalkan kejadian 2 hari yang lalu itu. Sungguh tidak ku kehendaki, tapi dia terus mendesakku, kata Rangga pelan dengan nada penuh penyesalan. Lupakan saja, Kakang. Aku tahu, kau memang tidak bersalah. Kakang Partanu memang keras, tapi sangat mencintaiku. Aku tahu itu, Kakang. Dan mungkin sekarang dia sudah membenciku, ujar Mega lirih. Mega, jika kau mengizinkan, aku akan menemui dan bicara dengannya, tegas Rangga. Untuk apa? Mega terkejut. Aku akan menjelaskan hal yang sebenarnya. Aku yakin, dia bisa memahami. Sebaiknya jangan lakukan itu, Kakang. Kau akan celaka. Terlebih lagi bila bertemu ayahnya. Aku tidak ingin kau celaka gara-gara, Mega tidak melanjutkan ucapannya. Gadis itu kemudian menundukkan kepalanya, menekuri ujung jari kakinya sendiri. Untuk beberapa saat mereka hanya berdiam diri membisu. Mega kembali mengangkat kepalanya perlahan seraya menghembuskan napas panjang. Kakang, kemana kau akan pergi? Tanya Mega. Aku tidak tahu, yang jelas, terserah kakiku melangkah, sahut Rangga. Kau tidak akan kembali ke sini lagi? Tanya Mega lagi. Rangga tidak menjawab, dan hanya tersenyum saja. Diambilnya tangan gadis itu, dan digenggamnya dengan hangat. Mega membiarkan saja tangannya digenggam. Entah kenapa, terasakan adanya suatu kedamaian setiap kali Rangga menggenggam tangannya. Dan perasaan ini tidak pernah didapatkan meskipun yang melakukan itu adalah Partanu. Mega sendiri tidak mengerti, mengapa bisa menangis di dalam pelukan pemuda ini. Bahkan saat mendengar suaranya yang lembut, Mega benar-benar merasakan bagaikan tersiram air sejuk di tengah-tengah kegersangan hatinya. Dan saat Rangga mengatakan hendak berpamitan, terasa seperti akan ada yang hilang. Ya, Mega tidak bisa lagi membohongi dirinya. Dia akan kehilangan sekeping hatinya. Gadis itu sendiri jadi tidak mengerti, mengapa sejak bertemu pemuda ini, dia selalu membanding-bandingkannya dengan Partanu. Sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Terlebih lagi setelah disaksikan sendiri, bagaimana Rangga mencoba bertahan dari gempuran Partanu. Pendekar Raja Wali Sakti ini benar-benar tidak ingin mencelakakan Partanu, meskipun sebenarnya bisa saja mengalahkannya dengan cepat. Tapi sepertinya hal itu disengaja, bahkan Rangga ingin menjelaskan hal yang sebenarnya. Hanya saja Partanu tidak memberi kesempatan, karena telah hangus terbakar api cemburu. "Kapan kau akan berangkat, Kakang?" tanya Mega setelah bisa menguasai diri kembali. "Sebentar lagi," sahut Rangga. "Kenapa secepat ini?" tanya Mega tanpa sadar. "Mega, aku pasti akan segera kembali setelah bisa mempertemukan Carika dengan pamannya. Kuharap, saat aku kembali nanti, kau sudah menjadi istri yang baik bagi Partanu," ucap Rangga. "Ah, Kakang, kau hanya menghiburku saja," desah Mega tersipu. Wajah gadis itu memerah. Namun sinar matanya mengandung arti yang lain, dan terlihat sangat bertentangan. Mega memaki dirinya sendiri dalam hati. Dirutuki dirinya yang mudah sekali terpikat pada pemuda berbaju rompi putih ini. Bahkan nama Partanu serasa semakin jauh terkikis dari hatinya, dan berganti dengan nama Rangga yang semakin nyata terukir. "Aku pergi dulu, Mega," pamit Rangga seraya bangkit berdiri. Mega hanya bisa menganggukkan kepalanya saja. Sebenarnya gadis itu ingin meminta agar Rangga bersedia tinggal barang 1 atau 2 hari lagi saja. Tapi lidahnya terasa keluh, dan sukar diajak bicara. Mega hanya bisa memandangi wajah pemuda itu dengan sinar mata begitu banyak menyiratkan kata-kata yang tak terucapkan. Perlahan Rangga membungkukkan tubuhnya, dan dengan lembut sekali mengecup kening gadis itu. "Aku harap kau bisa berbahagia nanti," bisik Rangga lembut. Pendekar Raja Wali Sakti itu bergegas pergi. Sementara Mega semakin terpaku, kaku tak mampu berbuat apa-apa lagi. Dia hanya bisa memandangi punggung pendekar Raja Wali Sakti yang semakin jauh dan menghilang di dalam rumah. Mega masih duduk tanpa berkedip menerawang jauh. Kecupan lembut di keningnya masih terasa hangat dan membekas dalam di hati. "Rangga," desah Mega. Carika bersiul-siul, dan kakinya terayun ringan di samping Rangga. Dari seorang perambah hutan yang ditemui, mereka mendapat keterangan kalau Paman Sentanu berada tidak jauh di lereng Bukit Langgang sebelah selatan. Dan itu berarti hanya tinggal sedikit lagi sampai di tempat tinggal paman anak ini. "Kau tampaknya gembira sekali, Carika," tebak Rangga memperhatikan tingkah anak itu. "Ya, aku gembira sekali, Kakang. Karena sebentar lagi bisa bertemu Paman Sentanu," sahut Carika, berbinar sinar matanya. "Apa yang akan kau lakukan bila bertemu pamanmu?" tanya Rangga ingin tahu. "Apa ya?" Rangga memandangi anak itu sambil terus berjalan. "Tidak tahu, pokoknya aku senang." "Ya, sudah, itu berarti tugasku sudah selesai," kata Rangga tidak memaksa. "Selesai?" Carika mengerutkan keningnya. "Iya, kenapa?" "Tidak apa-apa," desah Carika. Rangga bisa melihat adanya perubahan di wajah Carika. Direngkuhnya pundak anak itu, dan dipeluknya dengan penuh rasa sayang. Carika melingkarkan tangannya di pinggang Rangga. Mereka terus berjalan tanpa bicara lagi. Setelah melewati sebuah sungai kecil, mereka sampai di sebuah tempat yang sangat indah. Padang rumput nampak terhampar luas, dihiasi ratusan ekor domba tengah merumput tenang di sana. Sebuah sungai kecil berair jernih yang mengalir di tepi padang rumput itu, seakan-akan membatasi padang rumput itu dengan hutan yang lebat. Tampak di dekat sungai, berdiri sebuah pondok yang tidak seberapa besar. Di depan pondok, terlihat seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun tengah mengayunkan kapaknya membelah kayu. Kulit tubuhnya yang kecoklatan, berkilat tertimpa sinar matahari. Otot-ototnya bersembulan saat kapaknya diayunkan. "Paman!" teriak Carika begitu dekat. Laki-laki itu menghentikan ayunan kapaknya yang sudah berada di atas kepala. Dia berpaling memandang Carika yang berlari-lari kecil menghampiri. Sepertinya tidak dipercayai ketika melihat anak berusia sekitar 15 tahun itu berlari-lari menghampiri. "Carika!" Laki-laki itu langsung melemparkan kapaknya, dan tangannya merentang lebar. Carika langsung masuk dalam pelukannya, tidak peduli kalau tubuh laki-laki itu penuh keringat sementara Rangga terus saja berjalan menghampiri disertai senyum di bibir. Mereka berpelukan lama sekali, seakan-akan hendak melepaskan seluruh kerinduannya yang selama ini terpendam.
Mereka baru melepaskan pelukan setelah Rangga berada dekat di belakang Carika. Laki-laki kekar berkulit kecoklatan itu memandangi Rangga. Carika buru-buru menarik tangan pendekar Raja Wali Sakti itu dan memperkenalkannya pada pamannya. "Kakang, ini pamanku, Paman Sentanu." Mereka saling berjabatan tangan sambil menyebutkan nama masing-masing. Paman Sentanu mempersilakan tamunya masuk ke dalam podoknya, tapi Rangga dan Carika masih senang berada di luar sambil menghirup udara segar dan menikmati keindahan alam di sini. "Paman, Kakang Rangga ini banyak menolongku. Kalau tidak ada Kakang Rangga, mungkin aku tidak bisa sampai di sini," jelas Carika. "Aku tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih padamu," ucap Paman Sentanu. "Aku hanya memenuhi pesan mendiang ibunya saja, Paman," sahut Rangga merendah. "Mendiang?" Paman Carika terkejut mendengar Rangga menyebut ibu Carika dengan tambahan kata mendiang. "Benar, Paman. Ibu sudah meninggal," jelas Carika. Tanpa diminta lagi, Carika menuturkan semua kejadian yang dialaminya. Dari dia dan ibunya dikejar-kejar, sampai ditolong oleh Rangga. Paman Sentanu mendengarkan dengan wajah mendung dan mata berkaca-kaca. Mulutnya masih membisu walaupun Carika telah selesai bercerita. Carika juga menyerahkan benda yang terbungkus kain putih pada laki-laki hampir separuh baya itu. Kedua bola mata Paman Sentanu semakin merembang berkaca-kaca. "Sudah kuduga, ini pasti akan terjadi. Seharusnya ayah dan ibumu mau menuruti kata-kataku," ujar Paman Sentanu lirih. Paman Sentanu merengkuh pundak Carika dan memeluknya. Anak itu membiarkan saja, meskipun meringis merasakan sakit mendapat pelukan yang begitu kuat. Untung saja tidak lama, jadi tulang-tulang anak itu tidak remuk. Tubuh Paman Sentanu memang kekar, dan otot-ototnya bersembulan. Tenaganya pasti besar sekali, membuat Carika menggeliatkan tubuhnya begitu terlepas dari pelukannya. "Tapi, biarlah. Semua yang sudah terjadi tak perlu disesalkan lagi. Aku gembira kau sekarang sudah berada di sini, Carika," ujar Paman Sentanu mencoba tersenyum, meskipun terasa getir. "Aku juga senang, Paman," sambut Carika. Paman Sentanu mengusap-usap kepala anak itu, dan Carika membiarkan saja. "Tapi aku lapar, Paman. Kau belum makan." "Cuma kelinci bakar," sahut Carika meringis. Paman Sentanu tidak bisa lagi menahan gelak tawanya. Ditepuknya punggung Carika dan disuruhnya cepat makan. Carika menawarkan pada Rangga, tapi ditolak. Tanpa menunggu waktu lagi, Carika masuk ke dalam pondok, tapi tidak lama menyembulkan kepalanya. "Habiskan saja sekuat perutmu, aku sudah makan tadi," kata Paman Sentanu sebelum Carika membuka mulut. Carika menyengir kuda, kepalanya kembali tenggelam di dalam pondok. Paman Sentanu menggeleng-gelengkan kepalanya seraya menarik napas panjang. Anak itu, sepertinya tidak pernah merasakan kesedihan. "Selalu saja membuat orang jadi lupa akan persoalan hidup," ujar Paman Sentanu seperti untuk dirinya sendiri. "Tapi menyenangkan, meskipun kadang-kadang menjengkelkan," sambung Rangga jujur. "Memang, aku juga sering dibuatnya jengkel. Tapi aku sangat sayang padanya. Biar begitu, dia cerdas dan tidak malas. Ya terkadang tingkah lakunya sangat konyol, membuat orang sering jengkel. Tapi tak ada yang bisa marah padanya, karena selalu saja bisa membuat orang jadi tertawa," kata Paman Sentanu lagi seraya tersenyum. Rangga jadi ikut tersenyum. Juga dirasakan, beberapa hari bersama Carika sepertinya ada kelainan dalam jalan kehidupannya. Namun, terkadang Rangga jadi suka berpikir juga tentang anak itu. Carika sepertinya selalu menganggap enteng segala sesuatu yang dihadapi. Jika sikap seperti ini terus berlanjut sampai dewasa, dia tidak akan punya pegangan dalam mengarungi kehidupan yang ganas ini. Bersambung ke Dara dan Asmara 4. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.